Oke guys, kembali lagi kita review cryptocurrency update. Di saat ini kita review XRP ya, alias Ripple. Nah, Ripple sebetulnya kalau fundamentally itu ada beberapa macam, tapi memang yang untuk ditradingkan di cryptocurrency market adalah XRP. Nah, XRP ini dia altcoin. Ya, altcoin banyak sih, kayak Ethereum dan lain-lain ya, selain Bitcoin. Primary coin atau alfanya. Oke, yang kita lagi lihat sekarang ini lumayan nggak interesting ya. Ini grafiknya dari 15 menit candlestick chart sangat nggak ada fluktuasi. Bisa dibilang di sini cuma 2% alias kata cuma 60 points yang bergerak. Tapi kita kalau lihat sedikit jauh itu ya bisa dibilang sekitar ada 6% sampai downfall yang sekitar 2 minggu lalu. Nah, downfall 2 minggu lalu sekitar tanggal 10 Mei ini, ya pasca halving, itu bisa dibilang orang-orang yang pada sebelum halving tanggal 11 Mei itu mereka banyak yang jual. Orang-orang bilioners, millionaires dari seluruh dunia banyak yang menjual ini, mungkin juga ada karena sisi corona, ada sisi macam-macam. Nah, bedanya altcoin Ripple dan Bitcoin, kalau Bitcoin itu bisa dibilang naik. Tapi altcoin, contohnya Ripple ini, nggak naik lagi, nggak ngangkat ke atas. Ya, nah di sini bisa dibilang Ripple kurang sehat. Meskipun kalau ngikutin chartnya rata-rata cryptocurrency itu mereka bergerak linear. Nah, kita lihat candlestick yang per hari. Oke, guys. Oke, kalau misalkan kita ngeliatin candlestick per hari, Ripple itu pernah 50.000 guys. Nah, oke. Jadi, kalau misalkan kita kembali, halving itu terjadi di sekitar 2 minggu lalu. Yaitu di sini ya, yang ada merah. Gitu loh. Nah, di situ halving terjadi dan rata-rata itu naik 2 kali lipat. Nah, ini nggak terjadi di sini nih. Nggak terjadi, nggak naik 2 kali lipat. Bitcoin masih ada kelihatan naik, tapi nggak jadi. Nah, sebelum halving biasanya naik 2 kali lipat. Di sini bisa dibilang terjadi. Jadi kita lihat Ripple pernah turun bener-bener all time low sampai menyentuh 1800 bahkan di bawah situ sekitar Maret tanggal 11. Nah, jadi di situ mereka ada banyak orang yang panik ya. Turun besar banget, bisa dibilang turun 50%. Dari harga yang sebelumnya 3.300. Nah, itu kembali lagi tuh harganya ke 3.300 dalam jangka waktu 1,5 bulan. Karena ada isu-isu halving event. Nah, di sini kalau misalkan kita itu ngelihat, wah, garis bullishnya nggak ngangkat, ya. Jadi pertama bullish, terus habis itu datar nih sampai sekarang. Nah, di sini aku bisa bilang Ripple kurang menjadi pilihan yang sehat. Bagi orang-orang yang memang pengen invest di cryptocurrency, baru mau mulai invest ataupun lagi pending buy ataupun apapun, kurang disarankan beli Ripple sekarang. Ya, lebih baik taruhnya di Bitcoin. Karena Bitcoin masih bullish trend, masih terus, bisa dilihat di video yang satunya. Nah, kalau misalkan kita itu ngelihat ke belakangnya kapan sih bisa naik? Bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita nunggu kapan, kita ngelihat yang dulu. Halving event yang dulu. Cryptocurrency itu bakal ngangkat sekitar 6, paling lamanya 9 bulan setelah halving event. Jadi mungkin setelah halving event ini bisa naik sampai mungkin kalau orang bilang sekitar $10 alias kata 15.000 gitu ya, sampai sekitar ya 150.000, sekitar segitulah. Nah, cuman kalau misalkan orang-orang swing trade, baiknya kita itu ngelihat di sini daily aja itu cuman sekitar 2% pergerakannya ya. Nah, kalau di sini itu kurang
disarankan beli Ripple kecuali cuma nunggu naik 5% ataupun 10% sampai sekitar segini. Oke ya guys. Nah, apa yang kalian pikir? Tolong komen di bawah ya, jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman, mungkin bisa membantu untuk ide-ide investasinya. Ke belakangnya kalau misalkan kita ngelihat di sini sempat nyentuh 4.500, cuman memang 1.800 udah bertahun-tahun nggak pernah nyentuh serendah itu sih. Saya juga trading Bitcoin nggak pernah kena segitu. Nah guys, kalau misalkan sekarang kita itu mau memilih Ripple, saya sarankan kita itu investnya 10% di bawah. Karena untuk turun lagi ke bawah, memang cryptocurrency udah susah. Nggak seperti yang kemarin sampai 1.800. Turun ke 2.500 ada kemungkinan, tapi kalau misalkan mau jaga-jaga untuk nggak ketinggalan lompatannya, kita taruh di 2.700 alias kata sekitar 10% di bawah. Nah, kalau misalkan segitu ya kita bisa lihat pergerakan 2 bulan atau 3 bulan bisa untung 10% sampai 15%. Oke guys, cukup sampai situ dulu ya, kita ngelihat bagaimana ke depannya. Tapi memang yang ditunggu-tungguin adalah akhir tahun ini, semoga post event halving dari yang kemarin terjadi di Mei, sekitar akhir tahun sampai sekitar Maret tahun depan kita bisa untung banyak dari sini. Thank you guys.